Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktu istirahatnya. Sudah jam 12:01. Mungkin saya tidak terlalu panjang lebar. Intinya saya menyambung dari yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa selain kita akan mengaplikasikan dari program bantuan yang sudah kita dapatkan, yaitu sekolah kita sebagai Center of Excellence atau COE, yang mana salah satu di antara program tersebut adalah kurikulum yang berbasis industri, dan itu juga disyaratkan untuk jadwal sistem blok, untuk penerapan jadwal sistem blok. Jadi itu dasar pertama juga yang mendasari untuk pembuatan jadwal sistem blok. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan atau terkait dengan surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 26 Januari terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Fokus kepada UKK yang kita memang diisyaratkan atau diinstruksikan untuk melaksanakan UKK, dan berikutnya untuk persiapan-persiapan tersebut maka dipandang perlu untuk segera kita terapkan penggunaan jadwal sistem blok. Untuk jadwal sistem blok langsung saja saya bagikan. Bapak Ibu, apakah bisa melihat layar saya yang saya bagikan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, ini adalah jadwal sistem blok yang sudah saya susun. Insya Allah besok akan kita bagikan, atau mungkin nanti malam kalau sudah selesai saya susun per kelas ataupun per guru, sehingga memudahkan Bapak Ibu guru dalam melihat jadwalnya masing-masing. Jadi ini adalah jadwal yang secara global. Jadi yang kita gunakan untuk sistem blok seperti ini adalah sistem blok itu berlaku untuk kelas 11 dan kelas 12. Untuk kelas 10 itu pekan A dan pekan B itu sama saja, artinya tidak digunakan sistem blok. Itu untuk kelas 10. Sekali lagi, kelas 10 itu belum menggunakan sistem blok. Jadi sistem blok itu idealnya adalah digunakan untuk mapel, untuk mengakomodir mapel C3 seperti itu, yaitu ada di kelas 11 dan kelas 12. Bapak Ibu, untuk jadwal sistem blok itu saya bagi menjadi, kita gunakan menjadi 2 pekan, yaitu pekan A dan pekan B. Pekan A dan pekan B ini saya fokuskan ke kelas, contoh di kelas 12 saja, kelas 12. Di sini ada kelas 12 RPL 1 misalnya, ada 12 RPL 1, 12 RPL 2. Bapak Ibu bisa melihat di sini untuk 12 RPL 1 di pekan A. Di pekan A itu adalah semua mapel produktif, kecuali kewirausahaan itu masih ada digabung dengan pekan yang ada mapel A dan B, karena memang total jam untuk produktif itu lebih banyak dibandingkan dengan total jam untuk mata pelajaran A dan B. Jadi untuk fokus di minggu atau di pekan A untuk satu kelas ini adalah produktif di pekan A. Semua untuk mapel produktif itu ada di pekan A, kecuali PKK tadi. Kemudian untuk pekan B di kelas 12, di kelas 11 RPL 1, maka di pekan berikutnya itu adalah mereka akan belajar
mapel A dan B termasuk PKK. Ada kalau di RPL itu ada 2 jam masih produktif karena memang ini untuk menyeimbangkan antara pekan A dan pekan B. Masih ada harus saya potong di produktifnya, harus ikut di pekan yang normatif, adaptif. Jadi seperti itu. Ini untuk menyeimbangkan saja karena kalau tidak dibuat seperti ini, kalau tidak dipotong, hasilnya nanti tidak balance, tidak bisa kita susun. Seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk pekan A itu kalau di RPL 1 pekan A-nya produktif, maka di RPL 2 pekan A itu adalah mapel A dan B, seperti itu. Sebaliknya di pekan B kelas 12 RPL 1 itu adalah mapel A dan B, di kelas 12 RPL 2 di pekan B adalah khusus produktif. Jadi benar-benar 1 minggu itu adalah full mereka mapel C3 atau produktif. Nah, itu nanti setiap di masing-masing kompetensi keahlian itu bisa fleksibel atau bisa mengatur seperti apa pengaturan praktiknya. Jadi nanti kami serahkan masing-masing KPK termasuk guru produktif bagaimana menyiasati yang terbaik untuk kegiatan pembelajarannya. Jadi jadwal ini saya buat itu sefleksibel mungkin, artinya kalaupun memang tidak terjadi praktikum di sekolah, misalnya tidak terjadi praktikum di sekolah, maka jadwal ini masih bisa digunakan untuk kegiatan seperti biasa atau tatap muka virtual. Walaupun tadi misalnya produktif sangat banyak ini 1 minggu, ya mungkin diisi dengan aktivitas-aktivitas praktikum secara mandiri. Entah seperti apa caranya, saya yakin Bapak Ibu guru lebih paham solusinya. Kira-kira seperti itu. Untuk sementara itu dulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan atau ada dari Bapak Ibu KPK ingin menambahkan. Untuk kelas 11 dan 12. Untuk kelas 11 dan 12. Bapak Ibu saya pastikan kembali, sistem blok ini hanya diperuntukkan bagi kelas 11 dan kelas 12. Sementara kelas 10 masih menggunakan program yang lama. Kemudian kalau di kelas A itu produktif, maka di kelas yang kesatunya lagi kalau memang ada 2 kelas seperti tadi TKJ 1, TKJ 2, kalau TKJ 1 yang misalnya A itu produktif, maka di TKJ 2-nya pasti itu paket A, paket B atau bukan produktif atau adaptif normatif lah istilahnya. Begitu, hanya pergantian itu. Sehingga Bapak Ibu yang adaptif normatif tetap ngajar. Kenapa? Karena B-nya tidak ada. Yang kelas 1 dan kelas 2-nya beda. Yang kelas 1-nya produktif, berarti kelas 2-nya tidak produktif atau adaptif normatif. Seperti itu Bapak dan Ibu mekanisme kegiatan pembelajaran. Saya pikir tidak ada yang aneh sebenarnya, cuma hanya ini aja, hanya perubahan aja. 1 minggu ini blok terus saja produktif. Nah, bagaimana Pak untuk menjalankan produktif selama 1 minggu? Bapak Ibu Ketua KPK lah yang nanti akan mengaturnya. Nanti akan diskusi dan ini akan dilakukan minggu depan. Minggu depan Senin depan sudah mulai berlaku ini. Nah, nanti hari Jumat besok Bapak Ibu Ketua KPK silakan ngobrol bareng lah atau kopi morning lah dengan Bapak Ibu guru produktifnya. Susun kembali. Karena kalau sudah seperti ini jadwalnya kita punya waktu hanya 4 hari, 5 hari lah. Kalau gurunya ada 6, ada 5 ya silakan aja seperti apa. KPK lah yang nanti akan diskusi tentang siapa yang hari Senin, siapa yang hari Rabu, siapa yang dan sebagainya. Begitu, silakan Pak Ibu. Baik, saya tambahkan Bapak Ibu, ini adalah contoh untuk mata pelajaran produktif di RPL. Ini yang saya ambil adalah contoh jadwal miliknya Ibu Nur Hardiani. Total jam pelajaran Ibu Nur Hardiani itu di mapel pemrograman web dan perangkat bergerak, itu total jam pelajarannya adalah 13 jam pelajaran
untuk dua kelas 12 RPL 1 dan 12 RPL 2. Jadi total jam per minggunya itu adalah 26 jam pelajaran. Tetapi untuk yang jadwal sistem blok saat ini, itu misalnya pekan A itu seluruhnya adalah 12 RPL 1. Pekan A 12 RPL 1 di sini, yaitu hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Selasa itu jam ke-1 sampai jam ke-4, hari Rabu full 1 hari, hari Kamis full 1 hari. Ini kalau di total 11, 11, 22, 26 juga. Itu di pekan A. Begitu juga di pekan B juga 26. Jadi tidak mengurangi atau tidak menambah beban kerja sesuai yang di lampiran SK. Tetap sesuai dengan beban kerja yang sudah saya distribusikan di awal semester kemarin. Yaitu per minggunya tetap 26. Seperti itu. Hanya perbedaannya, kalau kemarin setiap minggu kita masuk 2 kelas, kalau sekarang setiap minggu kita hanya masuk 1 kelas saja. Itu perbedaannya. Nah, untuk yang mapel A dan B karena sifatnya masih daring, maka untuk mapel A dan B, ini contohnya adalah Pak Asep, maka yang masih memungkinkan saya gabungkan, itu saya gabungkan. Kalau kelas 10 sudah pasti gabung. Kalau sudah kelas 10 pasti gabung. Tetapi kalau kelas 11 dan kelas 12, itu yang memungkinkan sama bisa digabung, saya gabung. Contoh, di sini Pak Asep ada mengajar kelas 11 TKJ 1 dan 11 RPL 1. 11 TKJ 1 dan 11 RPL 1 itu ada di pekan B, maka saya gabung 2 kelas itu. Jadi sekali lagi, ini insya Allah tetap bisa lebih efisien, walaupun memang mungkin ada tambah jumlah pertemuannya dibanding dengan yang jadwal kemarin. Karena kalau kemarin semua bisa saya gabung. Nah, seperti ini antara 12 AKL 2 ini tidak bisa saya gabung kemana-mana karena tidak ada temannya untuk kelas 12 AKL untuk agama, untuk mapel agama Pak Asep, itu yang di pekan A tidak ada yang kelas 12. Jadi makanya dia sendirian di sini. Ya. Termasuk 12 AKL 1. Kelas 12 Pak Asep hanya mengajar 12 AKL 1 dan 12 AKL 2. Jadi tidak bisa digabung karena pekannya berbeda. 12 AKL 2 itu ada di pekan A, 12 AKL 1 ada di pekan B. Seperti itu. Apa Pak Asep cuma 4 hari aja ngajarnya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Rabu, Jumat. 4 hari aja untuk Pak Asep. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau Bapak Ibu KPK ada mau menambahkan, silakan. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul jam 12.14. Bapak Ibu ada yang bertanya tidak? Kalau tidak, ya berarti Bapak Ibu sudah paham semua dengan sistem blok ini. Kita hanya menyampaikan ini akan kita coba di semester genap ini dengan sistem blok sesuai dengan kesiapan kita untuk menghadapi beberapa kegiatan. Ini juga salah satu pelaksanaan kelanjutan dari COP sebenarnya Bapak dan Ibu. Bahwasanya kita ke depan sekolah kita berbasis industri, berbasis wirausaha, dan rata-rata nanti semua kegiatan produktif pada titik factory-nya atau ada yang dihasilkan. Nah, ini kita coba sehingga pada saat semester ke depan itu kalau sudah nyaman dengan sistem blok ini, insya Allah ke depannya program-program dari masing-masing jurusan itu lebih terfokus kepada produk nanti. Begitu aja mungkin Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya pikir sosialisasi jadwal sistem blok Bapak Ibu sudah paham. Sedikit pertanyaan, Pak. Ya, silakan.
kita yang mengajar di kelas 10, 11, dan 12, apakah tidak tabrakan jamnya kalau misalnya kita sistem blok di kelas 11 dengan 12, sementara ada jam juga di kelas 10. Nah, itu saja yang saya mau lihat, Pak. Seperti apa. Berarti kalau misalnya kita blok 2 minggu produktif di 11, 12, otomatis di kelas 10, 2 minggu tabrakan. Baik, terima kasih banyak. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Ibu. Silakan Pak Ibu. Baik Pak Andreas, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Inilah tugas saya Pak, kemarin PR saya memang bagaimana membuat jadwal sistem blok seperti yang diharapkan oleh program COE atau implementasi dari Teaching Factory, bagaimana kita bisa terapkan jadwal sistem blok dan gurunya tidak tabrakan jam pelajarannya. Yang sudah saya sampaikan ini atau yang sudah saya buat ini nanti bisa dicek masing-masing apakah ada yang tabrakan atau tidak. Sebagai contoh di sini ada 2 guru yang sudah saya cetakkan. Ini adalah untuk mapelnya Pak Asep Saifuddin. Beliau mengajar di hari Senin pekan A itu jam 2.34, 7.89. Hari Selasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Seperti itu Pak. Jadi Pak Asep kalau kita lihat di sini itu tidak ada yang bertabrakan jamnya. Begitu juga dengan contoh di sini Ibu Nur Fardiani. Tidak ada dari 26 jam pelajaran per minggu itu tidak ada yang bertabrakan. Contoh, hari Selasa Bu Yani 1, 2, 3, 4, hari Rabunya full, hari Kamisnya full. Seperti itu. Dan untuk di pekan berikutnya, hari Selasanya sampai jam ke-9, hari Rabunya sampai jam ke-6, hari Kamisnya full. Seperti itu Pak. Khusus untuk guru produktif, karena di kelas 10 juga ada produktif, nanti diatur dengan KPK-nya. Pada saat menyusun jadwal hari ini siapa, hari ini siapa. Ini kan nanti kan KPK juga akan rapat dengan guru produktifnya. Sambil Bapak Ibu melihat di hari-hari di kelas 10 itu mengajar di hari apa aja. Nah itu nanti tugas dari KPK untuk menyusun jadwal sistem blok ini dengan teman-teman di guru produktifnya. Nanti kan seperti itu ya Pak. Jadi sebenarnya kalaupun tidak menyusun juga itu sudah tersusun, hanya saja bila akan disiasati lagi itu masih fleksibel karena mapel yang produktif itu hubungannya hanya dengan sesama guru produktif itu sendiri. Iya. Jadi kalaupun mau diolah lagi itu tidak masalah karena tidak akan mengganggu adaptif normatif ataupun jurusan yang lain tidak akan terganggu. Seperti itu. Begitu Pak Andre. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Kalau nggak ada ditutup nih. Saya pikir paham aja Bapak dan Ibu ya. Kita Iya coba Pak, paham Pak, insya Allah paham. Oke, minggu depan itu akan kita coba sehingga terus Pak bagaimana sistem pembelajarannya Bapak Ibu atur dengan KPK-nya. Karena yang misalkan udah sistem blok ini yang minggu ini jadwal produktif diatur, silakan. Karena pada prinsipnya sudah ada Pak, sudah ada bagiannya masing-masing. Cuman siapa tahu di lapangan ada terkendala, boleh ya. Apalagi mungkin karena kita ada tujuannya juga salah satunya ke UKK tujuan utamanya salah satu blok ini nanti bisa dibicarakan UKK itu apa aja yang akan di kompetensinya apa aja yang akan di UKK-kan sehingga teman-teman yang di kelas 12 sudah terfokus ke arahnya ke sana. Begitu ini intinya. Begitu Pak Tegan ya. Ya. Oke Bapak dan Ibu, ada lagi? Kalau tidak ada bisa diinsert kan? Ini bisa difotokan teman-teman yang ada yang hadir. Bapak Ibu bisakah menghidupkan kameranya? Mau dipoto Bapak dan Ibu?
Atau teman-teman? Ya Bapak Ibu, ini videonya apa? Videonya dibuka. Wajahnya jadi kelihatan. Cantik-cantik sekali. Cantik, Pak. Ya, mau di insert. Ada benar? Di insert kan? Mau di screenshot. Pak Febri bantu screenshot kan? Pak Febri bantu screenshot kan? Siapa? Jadi kalau nanti ditanya apakah ini sudah disosialisasikan, saya katakan sudah. Buktinya mana? Ada fotonya. Nah, kalau begitu cantik semua, Masya Allah. Stefan lebih satu. Bagus, Bu Hijrah. Nah, Bu Hijrah ini kok gambarnya ini. Nah, itu. Gelap ya Bu Hijrah. Gelap Bu Hijrah gelap. Ada lampu ini dinyalakan. Dindingnya gelap. Dindingnya gelap memang, Pak. Oh gitu kan? Iya. Ahmad Hidayat. Videonya. Saya juga gelap, Pak. Jangan-jangan Pak Ahmad Hidayat. Biasanya lari. Keluar Bu Agus, biar terang. Iya, Oh, ini ngomong-ngomong di sini. Iya. Oh, gitu. Bu Yun. Di screenshot. Bu Yun kalau di video ini kok kayak umur 25 tahun. Yud, apa kabar Yud? Makin gemuk kamu Yud. Gimana Pak Joko sama Papanya dikasih makan terus? Tapi masih belum makan. Mana nggak ada, yuk. Cepat, baterainya lobet. Sudah kan Pak Feb? Pak Febri sudah. Baik Bapak Ibu, saya pandu ya. Saya Baterainya hitung colap. 1, 2, 3. Baik, Masya Allah. sudah. Yang paling ganteng hanya Pak. Senyum Pepsoden. Ya, ya, ya. susah kalau potong rambut. Jangan situ, Ibu potong. Ada memang paling gagah nih. Gagah lagi kalau dipotong rambutnya, Masya Allah. Iya, Pak Andreas ini loh, rambutnya Iya. sekarang. Ya, korban. Ya apa? Iwan Fals kalah. Sudah ya? Iya kalah. Oke. Oke, Pak Feb. udah Pak Febri. Sudah. Terima kasih Bapak dan sudah, Ibu Pak, sudah. atas kehadirannya. Ada 41 orang yang ikut hadir. Didikan kita kemana yang 20 orangnya. 21 orang yang tidak ada. Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Saya kok lupa ya, di mana halaman berikutnya? Next itu nggak ada. Oh, kalau Tidak ada Pak kalau di limit. tidak ada kan? Cuma di jumlah, tidak ada Pak. Jumlahnya aja di jumlah blocksnya aja dinaikkan. Pak kami. Ini sudah saya jelaskan. Ulang kalau bisa, kalau memang sudah ya, kalau memang mau tidak mau ya sudah. Ada aja sih sebenarnya kalau nggak ada, boleh begitu.